Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dari kelas 12 IPS 2. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan pengetahuan saya tentang perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman pasti mau tahu kan apa itu perubahan sosial? Nah, sebelum kita kupas lebih dalam, perubahan sosial itu menurut pengertiannya adalah sesuatu yang normal dan berlanjut. Persoalan penting yang muncul dari perubahan itu adalah bagaimana arah dan laju perubahan tersebut. Nah, ada beberapa definisi perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, perubahan sosial menurut William of Ockham. Ia mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang melingkupi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material ataupun yang imaterial, yang menekankan pada perubahan besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, ada menurut Kingsley Davis yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat, itu menurut Kingsley Davis. Yang ketiga, menurut Mark Iver, yaitu perubahan sosial adalah perubahan hubungan-hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Sedangkan terakhir, perubahan sosial merupakan modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Itu menurut Samuel Koenig. Nah, apa-apa saja sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu? Pasti pada penasaran kan? Kita saksikan selanjutnya. Nah, teman-teman, yang pertama itu dalam bentuk-bentuk ada evolusi sosial. Evolusi sosial itu merupakan perkembangan yang bersifat gradual atau bertahap. Nah, perkembangan ini terjadi karena adanya kerjasama harmonis antara manusia dan lingkungannya. Karenanya dikenal bentuk-bentuk evolusi, yakni yang pertama cosmic evolution, yaitu taraf evolusi dalam bentuk pertumbuhan, perkembangan maupun kemunduran hidup manusia. Yang kedua ada organic evolution, yaitu perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Yang ketiga ada mental evolution, yakni sebuah evolusi yang didahului oleh perubahan teknologi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya. Nah, yang kedua ada disebut dengan revolusi sosial. Revolusi sosial menurut pengertiannya adalah perubahan cepat. Nah, pada lembaga masyarakat sehingga terjadi perubahan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perubahan cepat hingga mempengaruhi dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, itulah yang dinamakan dengan hakikat revolusi. Nah, tidak semua revolusi loh dapat berhasil. Ada syarat agar sebuah revolusi itu berhasil. Antara lain yang pertama, ada perasaan tidak puas di dalam diri masyarakat. Ada keinginan untuk mencapai perbaikan dengan mengadakan perubahan keadaan. Nah, selanjutnya ada perubahan yang berpengaruh kecil dan besar. Nah, kalau perubahan yang berpengaruh kecil bisa kita sebut juga dengan perubahan yang memberikan pengaruh yang berarti kepada masyarakat, yang tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada masyarakat, yaitu perubahan yang bukan atau tidak menyentuh struktur sosial, misalnya perubahan logat atau bahasa. Perubahan besar mengakibatkan perubahan-perubahan di dalam struktur sosial, misalnya urbanisasi atau proses pengkotaan suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada lagi macam-macam, itu bentuk-bentuknya itu adalah perubahan yang direncanakan
dan tidak direncanakan. Dalam hal ini perubahan yang dikehendaki atau direncanakan terdapat pihak yang hendak mengadakan perubahan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri. Inilah yang disebut dengan agent of change, yakni seseorang atau sekumpulan orang yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pemimpin daripada suatu atau lebih lembaga sosial. Perubahan-perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan ialah perubahan yang terjadi tanpa direncanakan oleh suatu kelompok atau golongan masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga loh faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Mau tahu kan? Ayo kita saksikan. Nah, hayo pada kepo ya. Apa saja faktor-faktor penyebab perubahan sosial? Yang pertama, perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat atau biasa kita sebut dengan perubahan internal. Nah, yang pertama yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, ada penemuan baru. Proses dengan penemuan baru mengalami 3 tahap, yaitu discovery atau penemuan unsur baru berbentuk konsepsi, ide, teori, barang, alat atau hal yang benar-benar baru lainnya. Yang kedua ada invention atau pengakuan, penerimaan atau penerapan penemuan itu oleh masyarakat yang membawa kepada perubahan atau munculnya norma baru. Yang terakhir ada innovation atau inovasi, itu proses perubahan kebudayaan yang besar dalam jangka waktu yang tidak cepat gitu, dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang kedua ada perubahan yang bersumber dari luar masyarakat atau disebut juga dengan perubahan eksternal. Nah, kalau perubahan eksternal ini ada beberapa aja sih. Yang pertama itu perubahan alam atau fisik. Yang kedua ada peperangan. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Nah, penasaran ya apa saja faktor penghambat dari perubahan sosial? Yang pertama yaitu keterasingan masyarakat. Keterasingan sebuah masyarakat biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat geografis. Nah, yang kedua faktor penghambatnya yaitu alasan ideologi dan agama. Ideologi dan agama merupakan faktor penting yang menghambat proses perubahan sosial, terlebih perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah, yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung lambat dalam menerima sebuah perubahan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah ilmu kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.